Halo pejuang amplop coklat. Mencari info lowongan kerja di zaman sekarang memang jauh lebih mudah daripada dulu karena dibantu dengan adanya bantuan internet. Baik itu Facebook, Instagram, YouTube, dan media-media sosial yang lainnya. Tapi gimana kalau seandainya ada yang memberikan info lowongan kerja palsu atau bahkan memberikan lowongan kerja dengan adanya unsur penipuan di dalamnya? Untuk kamu para pelamar kerja, waspadai beberapa hal-hal ini jika ingin melamar kerja. Jangan di skip dulu, ini pembahasannya. Ciri-ciri lowongan kerja palsu yang pertama adalah persyaratan yang sangat mudah untuk menjadi karyawan. Kalau lowongan kerjanya itu baik dan asli, tentunya perusahaan tidak akan asal-asalan dalam merekrut calon karyawan. Dan tentunya perusahaan juga nggak akan asal-asalan dalam menuliskan persyaratan apa yang harus dimiliki para kandidat untuk bergabung ke perusahaan tersebut. Ini tentunya akan sangat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Jadi, penulisan persyaratan yang sangat mudah dan umum ini seakan semua orang bisa ngelamar dengan mudah, patut untuk kamu curigai. Di lamaran itu ditulis kayak gini contohnya. Tamatan sekolah SMK semua jurusan. Minimal usianya 18 tahun dan tidak ada maksimal. Domisili dekat dengan perusahaan dan tidak wajib memiliki pengalaman. Tapi posisi yang ditawarkan adalah posisi yang paling bergengsi saat ini di sebuah perusahaan. HRD, staf admin, kepala gudang, koordinator lapangan, finance, bagian keuangan, dan lain-lain. Udahlah, jelas ini penipuan. Perusahaan juga nggak sebodoh itu. Apa gunanya perusahaan membuka loker, tapi ujung-ujungnya malah menerima siapapun yang mau masuk tanpa mengikuti proses seleksi terlebih dahulu. Logika nggak sih? Coba teman-teman pikirkan sendiri, dan mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian semua. Soalnya ada pengalaman kawanku dulu. Dia ditawarkan dan diberikan info lowongan kerja, tapi rupanya malah masuk ke MLM QNet. Kedok seperti ini adalah info lowongan kerja yang palsu. Jadi buat teman-teman yang mau ngelamar kerja, lebih bijak dan telitilah dalam melihat info lowongan kerja. Yang kedua, dapat info lowongan kerja dari teman lama. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba kita dihubungi sama kawan lama dan nanya beberapa hal yang nggak penting. Sudah berkeluarga, sudah punya tabungan berapa, sudah punya mobil, sudah punya rumah, dan bisa bahagiain keluarga, dan akan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang endingnya apa? Dia malah nawarin kerja sama kita karena dia bilang kalau dia udah punya rumah yang besar, punya mobil, punya tabungan yang banyak, lalu dia nawarin kerja sama aku aja. Tawaran yang kayak gini pastinya akan datang buat teman-teman yang belum bekerja. Dan begonya, kita malah tergiur dengan apa yang disampaikannya tadi. Sampai-sampai lokasinya sejauh apapun, kita justru malah datangi dia. Lokasinya di mana, bro? Saat ini, aku lagi di Jambi nih. Kesini aja datang, lagi ada loker nih buat kau. Kita pun lantas langsung berangkat. Tapi sampai di sana, penyesalanlah yang kita terima. Kalau kamu orang yang bijak, tentunya kamu akan sangat mudah untuk membedakan mana lowongan kerja yang palsu dan mana lowongan kerja yang asli. Jadi, jangan terlalu tergiur hanya karena kamu ngerasa kalau kamu akrab dengan dia. Yang ketiga, email perusahaan yang tidak kredibel. Dengan perkembangan zaman seperti saat ini, tentunya kita ngelamar kerja pun nggak harus datang ke kantor tersebut. Yang tentunya dibantu dengan adanya email. Kalau kamu melamar kerja menggunakan email atau bahkan kamu diundang interview melalui email juga, ada baiknya kalau kamu itu cek terlebih dahulu alamat email tersebut. Misalnya, ini cuma contoh ya, kamu diundang interview oleh PT Carrefour, tapi undangan yang kamu terima itu berasal dari alamat emailnya pribadi seseorang, meldivchannel@gmail.com, mengundang Anda untuk mengikuti seleksi dan interview bla 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 bla. Kan udah jelas sekali kejanggalannya. Alamat email yang benar dan profesional pada umumnya pastinya akan menggunakan nama perusahaan tepat di belakang email itu. Tapi terkadang justru kamu yang tidak profesional dalam melamar kerja dan kurang bijak dalam memperhatikan lowongan kerja yang kamu lihat. Semua loker mau kamu lamar tanpa mempertimbangkan pengalaman kerja kamu apa dan pendidikan kamu terakhir apa. Jual mahal sedikit dalam melamar kerja itu akan membuat kamu terlihat smart dan lebih berkualitas.
Kembali ke perihal email yang tadi. Jadi kalau saran aku, jika teman-teman mendapatkan undangan interview dan seleksi, maka coba cek dulu apakah emailnya itu kredibel. Apakah itu memang undangan dari perusahaan, atau mungkin hanya undangan secara perorangan aja. Search aja di Google, supaya teman-teman tahu apakah perusahaan itu memang legalitasnya itu dikenal banyak orang. Yang kelima, mendapatkan dan ditawarkan gaji dan bonus dengan nominal yang tidak masuk akal. Beratnya kehidupan di zaman sekarang ditambah lagi dengan musim COVID-19 seperti ini, mendapatkan pekerjaan memanglah keharusan dan impian semua orang. Selain mendapatkan wawasan dan pengalaman baru, tentunya para pelamar kerja ini juga berharap bisa ditawarkan gaji dan bonus yang layak. Apalagi mereka benar-benar membutuhkan pekerjaan itu untuk menunjang biaya kehidupannya. Terkadang itu sebabnya yang menyebabkan kita tergiur ketika melihat lowongan kerja yang berani memberikan tawaran dengan gaji setinggi langit. Tapi, kamu perlu waspada kalau ketemu lowongan kerja yang kayak gini. Kamu juga perlu menelaah apakah gaji yang ditawarkan oleh lowongan kerja tersebut sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang diminta. Kalau nggak sesuai dengan pasaran, tinggalkan aja loker yang kayak gini. Manusia zaman sekarang, orang-orang yang kepepet akan sangat menjadi santapan nikmat bagi mereka-mereka penipu. Jadi kalau ketemu loker yang nggak masuk akal kayak gini, silakan langsung tinggalkan aja. Ujung-ujungnya, teman-teman disuruh beli produk, kemudian disuruh mengajak orang lain untuk bergabung. Yang keenam, meminta biaya administrasi. Gak sedikit para pelamar kerja itu tertipu karena menemukan ciri-ciri loker yang seperti ini. Biasanya perusahaan yang meminta para calon pekerjanya dengan sejumlah uang pasti akan dianggap ini adalah uang administrasi. Padahal perusahaan yang benar-benar membuka lowongan untuk mencari para pekerja tidak akan memungut sepeser pun dari kamu selama proses seleksi berlangsung. Menurut aku aneh aja, kamu nyari kerja untuk mendapatkan uang kan? Tapi malah kamu mau cari kerja, justru kamulah yang keluar uang. Jadi, hati-hati sama modus lowongan kerja yang kayak gini. Kecuali kamu itu diminta untuk membayar uang seragam, uang sepatu kerja, dan lain-lain. Itu hal yang wajar. Banyak kok yang kayak gitu. Kayak perusahaan outsourcing, mereka kan tidak menyediakan seragam kerja. Harus kita beli sendiri kan? Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau katanya harus bayar uang administrasi sekian juta, mending kamu pikirkan matang-matang. Yang ketujuh, menyebarkan info lowongan kerja via telepon. Ini lagi kebegoan yang hakiki ya. Zaman sekarang mana ada lagi orang-orang yang memberikan info lowongan kerja itu via telepon pribadi. Harusnya kalau seandainya teman-teman itu menerima telepon hanya untuk memberikan info lowongan kerja, mending tutup aja teleponnya udah. Karena info lowongan kerja yang kayak gini biasanya mereka hanya mengincar data pribadimu aja, yang kemudian akan dijual dan dijadikan modus penipuan selanjutnya. Tapi aku ngomong kayak gini bukan berarti teman-teman itu harus menghindari semua telepon dari perusahaan. Angkat aja teleponnya nggak apa-apa, apalagi di telepon itu menggunakan nomor kantor. Tetap waspada, teliti dan bijaklah dalam memilah lowongan kerja mana yang akan kamu lamar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang lagi ngelamar kerja. Dan kalau suka silahkan boleh like. Tidak lupa silahkan subscribe sekarang juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Aku Melly Faganzai, please stay Meldy for channel.